Perkenalkan, nama saya adalah Bernama Rizal Senturi dengan NIM 11S24014. Pada saat ini saya akan mempresentasikan aktivitas praktikum untuk praktikum week 9, kurikulum 9. Nah, di sini untuk studi kasusnya ada yang pertama ada metode BST untuk invert binary tree yang dimana misal dikasih tree, binary tree yang dimana rootnya adalah 47, uh, root left-nya adalah 21, root right-nya 76. Terus di parent sebagai 21, root left-nya 18, uh, parent left-nya 18, parent right-nya 27, terus parent sebagai 76, parent left-nya 52, parent right-nya 82. Nanti setelah dilakukan dipanggil metode itu, kita berubah dari subchild yang kanan menjadi kiri dan subchild yang kiri menjadi kanan. Sehingga root menjadi 47 yang dimana nanti left-nya jadi 76, terus right-nya menjadi 21, atau yang yang left menjadi lebih besar, terus yang right menjadi lebih kecil karena dia di invert. Nah, untuk kodenya adalah sebagai berikut. Saya buat metodenya menerima dua parameter, terus dia return type-nya adalah binary search tree atau objek yang dibuat pada file binary search tree Java atau pada praktikum yang lalu, di mana nanti dia menerima ban- parameter dengan tipe binary search tree dan node. Terus di sini jika root atau node nantinya yang akan diinisialisasi dengan bst.root sama dengan null, maka dia akan return null. Terus node temp di sini sama dengan ini untuk temporary, dan di mana nanti untuk menukar yang kanan jadi kiri, terus yang kiri jadi yang kanan. Nah, di sini yang kanan ini nanti root right disifat dalam temporary, variable temporary. Terus di root right diinisialisasi dengan root left, yang artinya misalnya kan kita ada value atau node 42, terus left ada 21, nanti di right akan jadi 21, left nanti akan jadi 42. Terus yaitu di sini terdapat recursive yang dimana nanti base case-nya sama dengan base case-nya terdapat di awal, yaitu root sama dengan 0. Nah, di sini kenapa kita tukar terlebih dahulu, karena untuk yang kedalaman level 1 dia perlu ditukar terlebih dahulu agar dapat ditukar nilai yang kiri yang kanan untuk kedalaman level 1. Terus untuk metode recursifnya dapat dijalankan sehingga mencapai base case-nya. Nanti setelah tertukar semua, yang kanan akan menjadi yang kiri. Nah, mari kita lihat waktu kita jalankan. Misal, gitu. Di sini ada dapat 2, 1, 3, 7. Nah, di sini ada recursive insert. Fungsi recursive insert berasal dari modul praktikum. Dan di mana ini insert secara rekursif. Nah, kalau kita jalankan apa Java-nya, apa harus compile, kita dapat melihat struktur pohonnya sebagai berikut. Yang di mana rootnya nanti adalah 4, terus nanti yang kiri dia mau ditempati oleh value 2, yang kanan dia akan ditempati oleh value 6. Nah, karena satu itu lebih kecil dari 2 dan dia lebih kecil dari 6, maka dia akan terletak sebagai perentangan childnya dari si 2. Begitu juga dengan 3. Nah, waktu di sini dipanggil metode invert yang dimana kita menggunakan static void, yang artinya kita tidak perlu inisialisasi objek baru karena kita menggunakan static.
public static. Nah, di app.java-nya dia dipanggil yang menerima argumennya adalah BST, itu binary search tree. Untuk yang kasus awal, kenapa kita perlu membangun parameter? Karena nanti bisa jadi lebih dari 3 tree yang terdapat. Nah, untuk menukarnya, maka kita perlu spesifikasi ini ke mana metode tersebut akan diaplikasikan. Nah, setelah itu kita ambil node node-nya, yaitu merupakan root dari si BST. Nah, ketika ditukar, dia akan menjadi seperti berikut. Dan tadi yang di kanan yang dapat kita lihat sebagai berikut, yang tadi yang 657 di bawah, dia menjadi di atas. Atau dia akan menjadi di kiri. Terus yang tadinya di kiri, dia akan menjadi di kanan. Begitulah cara kerja metode dari si invert binary tree. Terus yaitu yang kedua adalah is valid binary search tree. Nah, untuk metode ini memeriksa apakah suatu binary search tree itu valid atau tidak, atau dia merupakan binary search tree atau tidak, yang memenuhi aturan binary search tree. Yang dapat kita lihat di mana aturan binary search tree harus memenuhi aturan setiap node di subtree kiri memiliki nilai lebih kecil dari node saat ini. Setiap node di subtree kanan memiliki nilai lebih besar. Dan kedua subtree juga merupakan BST atau binary search tree. Terus di sini ada hint-nya atau petunjuk, gunakan in order traversal untuk menyusun nilai node dalam urutan naik. Nah, ketika waktu kita bikin in order traversal ya, dan urutannya naik, maka dia akan memenuhi validitas BSD atau dia memenuhi kaidah aturan binary search tree. Terus lalu periksa apakah urutan tersebut benar tanpa adanya duplikasi atau nilai yang lebih kecil. Metode harus mengembalikan true jika BSD valid dan false jika tidak. Nah, untuk menghindari duplikasi, kita perlu memodifikasi uh, recursive insert yang kita lakukan, yang dimana uh, jika terdapat nilai yang sama, dia akan dia akan menghindarinya, sehingga binary search tree itu memenuhi, sehingga value-value yang di input itu memenuhi kaidah binary search tree. Nah, untuk strateginya ini dia memanfaatkan sifat WSP, dan dimana kita tahu traversal in order itu kita mulai dari subtree kiri atau leaf dari subtree kiri, baru dia masuk ke root, baru nanti ke uh, masuk ke subtree kanan. Misalkan dan dia akan menghasilkan urutan angka yang selalu menaik. Nah, urutan angka yang selalu menaik berarti dia tidak ada yang lebih kecil di pertengahan dari daripada indeks sebelumnya. Terus in- tidak ada beberapa indeks dengan elemen yang sama atau value yang sama. Nah, di sini in order itu dipanggil secara rekursif, yang dimana nanti base case-nya jika not sama nol, maka dia akan memberhentikan function in order, atau dia akan mencapai base case-nya. Nah, nanti urutan elemennya disimpan menaik, disimpan dalam uh, release intent yang menyimpan tipe data integer. Dan di sini kita lihat integernya merupakan sebuah objek karena dia di, uh, di menggunakan capital P. Kalau dia huruf kecil E, dia merupakan primary data type atau tipe data bawaan. Terus di sini ada fungsi rekursif yang dimana in order, not less, result, terus result di add. Artinya value dari si left model itu akan di-add ke uh, release result. Terus yaitu in order not right. Dan di mana nanti ketika kita menggunakan in order not right result, dia akan menyimpan uh, value dari si right. Kenapa ada result?
dot add di tengah karena kita perlu terlebih dahulu menyimpan state ataupun kondisi setelah kita menyimpan nilai dari si uh, left value. Karena kita perlu mulai dari subtree left yang paling subtree atau child left paling kiri. Itu merupakan nilai terkecil. Nah, terus pada method is valid based. Oh, perlu di sini juga perlu kita tahu penggunaan private yang dimana kita akan menyembunyikan implementasi kita membuat traversal in order pada metode is valid based ya agar tidak adanya eksploitasi atau kebocoran pada program. Artinya tidak program tersebut hanya dapat diakses oleh yang oleh saat file tersebut saja. Terus di sini uh, kita inisialisasi release integer yang memiliki nama result atau variabel yang bernama result. Terus di sini kita lakukan recursive yang dimana kita menerima para argumen node dari si root BST, terus yaitu kita simpan dia nilai-nilai juga di default. Makanya dia menerima dua argumen. Terus siap itu dilakukan looping yang dimana nanti integer i sama dengan satu, terus i lebih kecil dari result dot size, artinya melakukan pengecekan apakah dia valid atau tidak. Jika dia valid atau lebih kecil setiap uh, atau dia nilai setiap elemen menaik setiap indeksnya, maka dia valid. Atau lebih besar, karena di sini return false. Tapi kalau dia lebih kecil, maka dia akan return false atau ada duplikasi makanya lebih kecil sama dengan. Nah, pada kali ini kita lihat untuk metode is valid based. Di sini ada binary search yang kedua, yang di mana nanti dia rootnya adalah 10, terus left child dari left child dari si 10 adalah 5, right child dari si 10 adalah 15, right child dari si 10 adalah ya, 15, terus yaitu uh, left child dari si 5 adalah 3, terus right child dari si 5 adalah 7. Karena 3 dan 7 itu lebih kecil dari 15 sehingga dia masuk ke uh, child untuk si 5. Terus untuk metode validnya sebagai berikut, yang dimana nanti kita inisialisasi karena kita tidak mau menggunakan void, tapi kita menggunakan return, yang dimana nanti return itu bertipe data boolean, sehingga kita panggil metode melalui statistik yang tidak perlu menginisialisasi objek kita praktikum, di mana nanti dia mengecek apakah BSD dari si BSD1 ini valid atau tidak. Nah, kita lihat dulu bagaimana si BSD1 ini dalam strukturnya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mulai dari yang paling yang paling kiri yaitu 3. Setelah masuk 3, baru dia masuk 5. Setelah masuk 5, masuk 7. Sehingga nanti dia harusnya 3, 5, 7. Terus itu masuk lagi dia ke zero, yaitu 10. Baru masuk lagi 15. Dapat kita lihat kalau kita bikin di sini. Hmm, Kalau kita lihat dari kodenya ini, maka dia akan mengembalikan nilai turun. Ini bisa saja kita lakukan hal segitu ini. Eh,
Saya ada for valid, dia public statement kemudian dan uh, terus terus ini ya website itu di sini kita nggak perlu pakai if, kita hanya coba ada welcome. So, oke, ini dulu. eh, kita bisa sistem out line itu bisa. Eh, ini kita harus bikin importnya. Oke, bisa itu yang lain. Nah, coba kita. Nah, kita lihat cek nya 3, 5, 7, 10, 15 disusun secara benahi. Nah, untuk yang tidak valid, karena kita mengubah versi value, artinya seluruh value ini. Nah, kita mengubah si 5 menjadi 20. Mari kita lihat, pasti dia menghasilkan invalid. Kalau kita lakukan hal yang sama, kita lihat for invalid. Nah, kita lihat 3, 27, 10, 15. Dia tidak disusun secara naik karena terdapat nilai yang lebih besar, nilai yang lebih besar sesudah elemen ke elemen ke satu atau indeks ke satu, elemen kedua atau indeks ke satu, yang dimana nanti 3 itu harusnya lebih kecil dari indeks ke satu itu true, tapi 20 itu tidak lebih kecil dari indeks ke 2 yang akan menghasilkan false. Dan karena itu dia akan memberikan output false. Artinya uh, base satu itu tidak invalid. Sekian presentasi praktikum Austrudat dari saya. Terima kasih.